tentang angka indeks. Sebenarnya angka indeks itu kalau di statistik tidak saya berikan, tapi karena kalian di manajemen, angka indeks itu mungkin akan familiar untuk kalian gitu. Makanya saya berikan di sini. Sebenarnya rencana saya kan saya berikan sebelum UTS, cuman saya takut kebanyakan, jadi saya berikan di setelah UTS ini. Oke, angka indeks itu mungkin kalian familiarnya dengan indeks saham. Nanti kalau misalkan pakai data-data saham itu biasanya datanya itu menggunakan angka indeksnya. Oke, coba kita bahas indeks itu apa. Nah, ini secara definisi, indeks itu perubahan relatif atau perbandingan. Jadi paling mudahnya sih perbandingan. Perbandingan suatu variabel atau nilai suatu kelompok variabel. Nah, perbandingannya itu diukur berdasarkan perubahan waktunya atau dengan periode yang berlainan. Nanti saya beri contohnya. Nah, di sini dikatakan juga angka yang dipakai sebagai perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda. Jadi yang dibandingkan misalkan ya, harga saham itu kan naik turun mungkin per jam ya sekarang itu per jam atau per hari itu sudah naik turun. Jadi misalkan jam 15.05 hari ini itu saya bandingkan sama ketika jam 14.05. Nah, itu maksudnya adalah indeks saham. Jadi indeks saham jam jam sekarang saya bandingkan dengan jam sebelumnya gitu. Nah, makanya di sini dikatakan perbandingan. Nah, perbandingannya bukan hanya di jam sebelumnya ya, tapi bisa saya bandingkan di hari sebelumnya. Misalkan saya bandingkan sama di waktu 15.05 juga, tapi di hari kemarin gitu misalkan. Atau di tahun kemarin, gitu boleh. Nah, makanya dikatakan perbandingan terhadap suatu perubahan waktu. Oke, di sini angka indeks dinyatakan sebagai persentase. Jadi walaupun nanti indeksnya itu tidak diberi persentase, biasanya 105 gitu misal, itu menyatakan persen sebenarnya. Cuman biasanya persen itu tidak ditampilkan atau tidak ditulis. Akan tetapi setiap angka indeks selalu dibaca dalam persen. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, angka indeks ini beberapa masalah pokok di sini perumusan tentang tujuan penyusunan, kemudian sumber dan syarat perbandingan. Terus yang ini yang penting, pemilihan periode dasar. Jadi periode dasar itu yang saya bandingkan. Seperti contoh saya, apakah saya bandingkan dengan jam jam sebelumnya atau hari sebelumnya atau tahun sebelumnya gitu. Itu maksudnya periode dasar, periode yang dijadikan patokan untuk membandingkan gitu intinya. Terus ada pemilihan timbangan. Timbangan nanti ada perhitungannya sendiri, saya jelaskan di bawah saja. Terus yang kelima, pemilihan metodenya. Nah, metodenya itu tergantung sama nanti tujuannya sih ya. Apakah indeks itu ada indeks harga, indeks kuantitas, indeks value gitu. Saya jelaskan di bawah. Nah, di sini sebelum menentukan angka indeks, terlebih dahulu ditentukan waktu dasar atau periode dasar yang saya jelaskan tadi. Nah, tapi di sini waktu yang digunakan itu biasanya memperhatikan beberapa permasalahan, antara lain yang pertama itu waktu ketika perekonomiannya dianggap stabil. Nah, contohnya misalkan waktu 98. 98 itu apa? Ada apa? Apakah pernah dengar 98 tentang perekonomian Indonesia ya? Apalagi ya? Ada kasus apa atau ada permasalahan apa di 98? Ya, waktu ke kelahiran saya ya waktu itu. Apa? Ada yang tahu perekonomian di Indonesia itu ada permasalahan di situ tahun 98? Apa Mas Mas Boy? Mana? Krisis Apa tuh? moneter.
Ya, krisis moneter di situ. Ya, 98 kan krisis moneter. Jadi krisis moneter itu perekonomian, apa namanya, harga-harga itu tinggi kebanyakan, tapi gaji-gaji Inflasi. masyarakat itu rendah. Iya, yang diuntungkan itu hanya orang-orang tertentu saja waktu itu. Waktu itu kan lengsernya Pak Harto juga. Nah, jadi hanya orang-orang tertentu mungkin terdekat pemerintah saja yang mungkin sejahtera, tapi masyarakat yang menengah ke bawah kan malah justru kesulitan di situ karena harga-harga barang juga tinggi, inflasinya tinggi waktu itu. Nah, kalau kita membandingkan harga barang saat ini dengan 98 waktu krisis moneter, itu kan tidak make sense ya. Maksudnya waktu itu perekonomian tidak stabil, tapi kita bandingkan sama saat ini yang cenderung stabil gitu misalkan. Jadi mungkin bisa dibandingkannya sama tahun lalu saja, yang cenderung punya kestabilan yang sama perekonomian kita. Itu misalkan seperti itu. Terus yang kedua itu tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh itu misalkan kita bandingkan sama 1980 itu kan juga tidak make sense juga. Karena 80 itu mungkin 5 rupiah, 1 rupiah itu kan masih bisa digunakan. Sedangkan sekarang kan sudah tidak ada nominal itu gitu. Jadi jangan sampai terlalu jauh. Terus yang ketiga itu waktu yang dianggap penting. Dianggap penting itu ya misalkan waktu pemerintah mengeluarkan kebijakan, misalkan gitu. Atau ya waktu hari besar ya biasanya hari raya gitu misalkan. Nah, itu contoh untuk menentukan waktu dasar. Oke, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi nanti ada 3 macam angka indeks atau indeks itu ada indeks harga, indeks kuantitas, indeks nilai. Indeks harga itu jelas ya harga saham misalkan hari ini berapa dolar gitu misalkan 20 dolar atau berapa gitu itu harga, tapi kalau kuantitas kalau mengenai saham berarti ya berapa lembar saham itu. Saham kan biasanya per lembar ya gitu. Kalau misalkan hubungannya sama produk di Indonesia misalkan cabai itu harganya berapa, kuantitas berarti per kilogramnya berapa gitu misalkan. Kalau nilai, nilai itu nanti harga dikali dengan kuantitas. Saya pakai itu ya, price, harga itu price, kuantitas itu quantity pakai Q, value itu nilai pakai V. Berarti value itu nanti P dikalikan dengan Q, gitu. Nah, kalau berdasarkan cara penentuannya, nanti ada tertimbang, tidak tertimbang, mungkin akan lebih jelas kalau saya jelaskan di bawah. Oke, ini yang digarisbawahi yang ini sih ya, value. Value itu price dikali dengan quantity. Dan ini yang saya jelaskan tadi, harga, harga jelas ya. Kalian sudah tahu harga pastinya ya rupiah atau dolar dan sebagainya. Kuantitas tadi yang saya contohkan misalkan lembar saham atau kilogram cabai ataupun yang sebagainya. Itu maksudnya jumlah suatu sekumpulan barang. Nah, kalau nilai, nilai itu saya bilang tadi price dikali quantity. Contohnya ini. Contohnya itu biaya hidup. Biaya hidup itu bisa dikatakan nilai. Contoh Mbak Utami. Mbak Utami minggu ini check out berapa kali, Mbak? Check out, check out pakaian nggak, Mbak? Minggu ini. Check out Berapa? tuh Berapa kali? 10 10. Oke, 10. ya. Nah, misalkan check outnya 10. Satu bajunya harganya 100.000 misalkan. Berarti yang 100.000 itu price-nya. Price-nya 100.000. Terus bajunya itu 10. Berarti biaya hidupnya Mbak Utami itu untuk pakaian saja satu minggunya itu 10 kali 100.000 kan gitu. Value-nya berarti 10 kali 100.000. Wah bahaya ini Mbak Utami 1 juta ya satu minggu. 1 juta. Nah gitu. Terus misalkan Mas siapa ya? Mbak Rinda. Kalau Mbak Rinda cukup 2 kali misalkan. Berarti 2 kali 100. Berarti 200.000 gitu. Jadi biaya hidupnya Mbak Utami lebih besar daripada Mbak Rinda.
Misalkan gitu. Ya, makanya dikatakan nilai itu price dikali quantity. Contoh sederhananya itu tadi. Jadi saya langsung ke sini aja. Nah, ini kalau baca ini mungkin banyak ya, pusing mungkin. Nah, ke sini aja. Jadi untuk menentukan angka indeks itu sebenarnya satu rumus saja. PN dikali, sorry, PN dibagi P0 kali 100%. 100%. Nah, nanti kalau misalkan digabung, misalkan yang ditanya total, tinggal diberi sigma. Nah, ini secara umum ya, sebenarnya nanti tergantung sama apa yang ditanyakan. Kalau quantity ya QN dibagi Q0. Cuman saya tidak harus berpatokan dengan formula yang saya berikan. Nah, kalian pakai P boleh, pakai A boleh, pakai W boleh, terserah. Nah, kalau mengikuti saya pakai price itu P, kalau kuantitas itu Q, kalau value berarti V. Berarti saya pakainya gini nanti. Gini, sama yang value berarti VM. Gitu. Oke, ini yang beda. Yang beda kalau rata-rata relatif itu 1/K. K-nya banyak barangnya. Nanti saya berikan contoh supaya lebih paham. Nah, ini yang saya bilang tadi. Price pakai P, value pakai V, quantity pakai Q. Jadi sama sebenarnya, cuman diganti huruf saja. Nah, mungkin saya ke soal aja. Nah, ini contoh yang ini berdasarkan tabel ini saya menggunakan tahun dasar tahun 2010. Jadi ini perlu diperhatikan juga tahun dasarnya. Soalnya tahun dasar kan tergantung yang jadi patokan tahun berapa. Yang di sini misalkan saya beri contoh untuk tahun dasarnya di tahun 2010. Terus sekarang saya tanya, ini kan nilai ya. Berarti saya tanya indeks nilai tahun 2013 dengan tahun dasar 2010. Oke. Kalau mengikuti rumusnya, nilai, nilai itu V, berarti Vn dibagi V0 dikali 100%. Diperhatikan saja tahun 2013 sama 2010. 2013 ini, 2010 ini, ya tinggal dimasukkan saja 400 itu kita bandingkan sama 300. Karena tadi kan indeks itu perbandingan. Jadi perbandingkan saja 2013-nya dengan tahun dasarnya 2010 itu gitu. Jadi 400 kali 300 kali 100%. Coret-coret 400 bagi 3 itu 133,3%. Sekitar segitu. Nah, ini artinya naik. Pokoknya kalau 133 lebih dari 100 berarti naik. Kalau kurang dari 100 berarti turun. Naiknya berapa? Ya naiknya tinggal kita kurangi 100. Dikurangi 100 kan 33,3 ya. Naiknya 33,3%. Anak manajemen kan banyak yang pebisnis. Jadi kalau hitung-hitungan gini, saya rasa tidak kesulitan. Naiknya 33,3. Saya beri contoh lagi, misalkan, wait, bisa dipahami satu soal ini. Halo, kalau di Zoom gini diem semua ya? Hmm. Oke ya, bisa dipahami ya. Saya lanjutkan kalau misalkan saya tanyanya gini, indeks nilai tahun 2014, tapi saya bandingkan sama tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu diartikan sendiri tahun berapa berarti. Nah, saya tanya indeksnya. Berarti masih value di sini kali 100. Oke, kira-kira bagaimana, Mas, Mbak, Mbak aja deh.
Mbak Rinda, berapa per berapa dikali 100? Mana Mbak Rinda? 141,6 Bu. 141. Dapat dari mana? Saya didiktekan dulu itunya, angkanya. Berapa per berapa gitu. Ini hati-hati kan tahun 2014 saya bandingkan sama tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu berarti tahun berapa itu? Tahun sebelum 2014. Berarti 2013. Mbak Deswita bisa dibantu? Tahun 2010 itu 300. Mm-mm. Oke, saya 2014-nya ulangi. 425. Iya, saya ulangi di sini tahun dasarnya kan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu berarti yang dimaksud itu 2000 berapa di sini? 2010. Sebelum 2014, masa 2010? 2013. Iya, 2013. Berarti gimana di sini? Berarti 400 dibagi Mm-mm. 300 dikali 100. Ada yang Eh, bantu lagi? empat- Mbak Elsa, Mbak Elsa gimana? empat- Mana, mana? Eh 425 dibagi 3 dibagi 400 dikali 100%. 425-nya Betul. itu dari 2011, Mm-mm. 400-nya itu dari 2012. Mm-mm, gitu. Jadi yang Oke. dibandingkan yang mana? Ya 2014 itu kan 425. Yang 2013 yang 400. Ya yang itu yang dibandingkan. 425 bagi 400 dikali 100. Berarti 105, berapa ya ini ya? 106. 106,25-an. Ya, artinya naik lagi. Naiknya sebesar 6,25%. Gitu. Oke, sampai sini. Jadi hati-hati sama tahun yang ditanyakan sama tahun dasarnya. Sebenarnya intinya itu. Itu. Jadi jangan cuma berpatokan sama 2010. Tergantung sama pertanyaannya itu tahun dasarnya kapan. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Nah, ini soal kedua. Ini kurang besar nggak sih? Saya besarkan. Yang A itu indeks eceran rata-rata beras pada tahun 2008 dengan tahun dasar 2007. Kalau ini mudah ya, soalnya ada 2 tahun saja. Berarti yang tahun ini saya bandingkan sama tahun yang sebelumnya. Cuman yang soal atas tadi kan tergantung yang saya bandingkan sama tahun yang mana gitu. Jadi harus hati-hati. Oke, kalau ini yang ditanya hanya beras saja. Beras, beras berarti ini. Dan ini quantity gitu. Berarti untuk yang A itu yang ditanyakan adalah indeks QN dibagi Q0 dikali sama 100% karena kuantitas. Nah, saya bandingkan beras itu 120 di tahun 2008, kalau di tahun 2007 itu 112 kali 100. Oke, gitu saja. Tinggal dikali. Sebentar. 120 bagi 112. 107,14. Nah, artinya naik atau turun, Mbak Solihatul? Mbak Solihatul masih menyimak ini saya, Zoom saya. Mas Johan, Mas Johan. Bantu Mas, naik atau turun? Naik Naik berapa? 7,14%. Ya, 7,14%.
14 ya. Secara matematik desimal itu tidak dibaca 14. Misal saya punya 2,00251 itu bukan 2,251 tapi 2,00251. Jadi di spelling satu-satu gitu. Kalau desimal di matematik bukan 14 tapi 14. Oke, satu lagi. Saya beri contoh lagi, misalkan saya tanya indeks yang B aja deh. Indeks gula pasir sekarang. Masih quantity di situ. Ayo Mas Musa. Mas Musa masih mancing. Gimana ini? Yang apa tadi? Gula pasir. Mana Mas Musa? Ya wes, Mas Andre. Mana Mas Andre? Bantu saya. Yang gula pasir berarti berapa per berapa? Nggak ada suaranya. Mas Miftah wes, Mas Miftah. Mana nggak ada suaranya semua ya? Kalau di Zoom gini. Mana Mas Miftah? Halo, wes ketiduran semuanya. Ya. Ayo Mbak Rara. Mana Mbak Rara? Gimana, Bu? Ini gimana? Yang gula pasir? Saya tanya indeks kuantitas gula pasir gimana? Rata-rata Berapa? gula pasirnya. Eh, Iya, berapa per berapa gitu. Ini kan tinggal dilihat ini loh. 114 itu Iya, per dibagi 100. sama. Iya, Dibagi gitu 100 saja. Kali 100. Berarti hasilnya kali. tinggal dicoret kan 114. Berarti naik atau turun, Mbak? Naik, Bu. Naiknya berapa? 100. Hah? 14%. Ya, 14%. Oke, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang C nanti bisa juga seharusnya. Tekstil. Tekstil ya dicari saja tekstil itu yang mana. Berarti nanti masih sama 167 dibagi sama 156 dikali sama 100%. Sebenarnya kalau yang atas itu lebih besar daripada yang bawah, pasti dia naik. Kalau misal yang atas lebih kecil, berarti dia turun gitu. Nah, ini 107,05. Berarti artinya Mbak Syarani naik berapa di sini? 7,05 Bu. 7,05%. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Oh ya, kalau misalkan pertanyaannya saya ganti gini. Pertanyaannya saya ganti indeks kuantitas. Ini tadi jenis bahan pokok. Indeks kuantitas bahan pokok. Pokok pada tahun 2008 dengan tahun dasar 2007. Ini. Nah, berarti kalau misalkan di sini hanya disebutkan bahan pokok,
Kalau tadi kan masing-masing ya, berasnya berapa, gula pasirnya berapa, dan sebagainya. Tapi kalau bahan pokok saja kan logikanya semua bahan pokok di sini kita jumlahkan, kita cari indeksnya. Walaupun saya tidak menyebutkan total, tapi kalau ada bahan pokok itu kita bisa mengartikan sendiri, yaitu semua bahan pokok yang ada di sini, gitu. Berarti nanti caranya kita menggunakan rumus yang ada sigmanya, karena berhubungan sama total. Sigma kemarin kan sum atau total atau jumlahan gitu. Jadi pakai sigma Qn per sigma Q0 dikali 100%. Artinya yang 2018 itu kita jumlahkan semuanya. Kalau saya jumlahkan di sini boleh. Kalau kalian tulis berarti 120 ditambah 265 gitu boleh juga. Cuman saya jumlahkan di sini sekalian. Gini. Berarti nanti yang 2008 itu Qn, 2007 itu Q0-nya. Oke, saya jumlah dulu 5, 11, 15, 22, 31, 38, 46. Semoga betul. 6, 12, 19, 20, 21, 27, 34, 39.